Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini, mari kita saling mengingatkan, mari kita saling mengulang-ulang. Mungkin ada yang terlupa di antara kita. Ya, mungkin ada yang terlupa, maklum karena kesibukan dan sebagainya, karena aktivitas kita sehari-hari. Kita bersyukur di masa sekarang ini, kita lihat di televisi anak-anak kecil atau dalam usia dini mereka sudah banyak yang hafal Al-Quran. Kemudian kalau kita lihat dalam kehidupan kita bermasyarakat, di masyarakat itu sudah banyak berdiri tempat-tempat untuk menghafal Al-Quran. Kalau kata orang seperti cendawan tumbuh di waktu musim hujan. Alhamdulillah, kita bersyukur. Ya. Adapun yang akan kita perbincangkan pada kesempatan kali ini yaitu bagaimana sih adab atau etikanya dalam membaca Al-Quran. Jadi saya tidak masuk ke dalam proses bagaimana kita membaca Al-Quran. Cuma ini yang saya sampaikan adalah adab atau etika atau hal-hal yang harus kita perhatikan kalau kita mau membaca Al-Quran. Ya, jadi adab aturan membaca Al-Quran. Pertama, wajib atas kita menghormati Al-Quran. Ya, wajib atas kita menghormati Al-Quran. Nah, kalau saya masih ingat dulu waktu kecil, itu nenek saya tuh menaruh Al-Quran itu di tempat yang tinggi, di tempat yang suci. Misalkan di tempat buku, tumpukan buku, nah Al-Quran itu ditaruh di tempat yang paling atas. Ya, di tempat yang paling atas dan suci. Kemudian yang kedua, sebelum kita membaca Al-Quran itu biasanya kita dianjurkan, disunahkan atau diharuskan untuk berwudu dulu. Ya, supaya kita membaca Al-Quran itu dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Kemudian dalam membaca Al-Quran itu kita harus betul hurufnya, harus betul barisnya, atau dalam artian lain harus memperhatikan tajwidnya. Ya, hurufnya bagaimana, barisnya, panjang pendeknya dan sebagainya. Jadi kita harus membaca berdasarkan tajwid. Nah, terkadang timbul pertanyaan di dalam masyarakat kita, bahkan ada yang pernah bertanya juga, saya ingin baca Al-Quran, tapi saya belum fasih, saya masih terbata-bata, saya masih dalam belajar, boleh atau tidak? Boleh. Boleh kita membaca Al-Quran dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kemampuan kita. Dengan catatan, dalam proses tersebut kita terus mempelajari ilmu tajwidnya, mempelajari panjang pendeknya. Ya. Jadi terus kita baca, insya Allah itu akan lancar. Terus kita baca, insya Allah kita akan tahu mana panjang pendeknya. Nah, di sini tentunya kita bertanya kepada orang yang lebih paham tentang ilmu tajwid atau tentang ilmu membaca Al-Quran, sehingga kita meminimalisir atau mengurangi kesalahan-kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, itu di tempat membaca Al-Quran atau di tempat kita menaruh Al-Quran, itu hindarkanlah atau jauhkanlah dari makanan atau minuman yang diharamkan oleh agama. Ya, alangkah lebih baiknya di tempat tersebut tidak ada hal-hal yang diharamkan menurut aturan agama. Kemudian yang keempat, bila sedang dibacakan Al-Quran atau qori atau ayat-ayat suci Al-Quran sedang dikumandangkan, hendaklah kita diam. Kita khusyuk mendengarkan
bacaan atau lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Insya Allah yang membaca mendapat pahala dan kita pun yang mendengarkan akan mendapatkan pahala. Ya, cuma terkadang ya mungkin karena ketidaktahuan atau mungkin karena lalai dan sebagainya atau lupa, kadang kita masih melihat, kita masih menyaksikan di saat atau di tengah ayat-ayat suci Al-Quran dilantunkan masih ada yang ngobrol. Hendaknya ngobrol itu kita hentikan, kita jangan bercerita, kita jangan berbicara, kita dengarkan. Kemudian terkadang kita lihat juga ada yang masih asik dengan HP-nya, ya, menjawab WA, bahkan ada yang menjawab telepon, bahkan minta maaf ada yang mainan game, ya. Nah kalau bisa itu kita hentikan dulu selama paling tidak selama ayat-ayat suci Al-Quran tersebut sedang dibacakan. Ya, kenapa demikian? Rugi rasanya pahala didapatkan oleh yang membaca, sementara kita tidak mendapatkan. Nah, lebih baik kita hentikan itu semua, jadi kita juga bisa mendapatkan pahala dari orang yang membacakan Al-Quran tersebut. Intinya itu dari Allah, tapi orang yang membaca mendapat pahala dan orang yang mendengarkan pun akan mendapatkan pahala. Jadi itu kita jangan bercerita, jadi kita harus fokus. Kenapa demikian? Bila kita bercerita, bila kita ngobrol, itu sama artinya kita dengan menghilangkan hormat kepada Al-Quran. Kita menghilangkan hormat kepada Rasulullah. Dan itu menyalahi perintah Allah. Ya, jadi usahakan bila ayat suci Al-Quran sedang dibacakan, kita khusyuk mendengarkan. Hentikan segala aktivitas yang ada. Kemudian yang keenam, apabila dalam membaca Al-Quran tersebut ada kesalahan, ya, kesalahan ini hendaklah ditegur dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Ya, jangan berteriak atau jangan marah-marah dan sebagainya. Beritahu kesalahannya itu di mana. Ya, tentunya di sini Bapak lebih paham di mana letak kesalahannya. Apakah dengan mengulang bacaan ayat tersebut dan sebagainya. Kemudian bagi orang yang dikasih tahu bahwa dia salah, ya hendaknya pertama dia jangan marah kalau dikasih tahu itu ada kesalahan dalam membaca. Kemudian mengikuti arahan yang benar tadi, salahnya tadi kita perbaiki. Yaitu. Jadi itu adab aturan membaca Al-Quran. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, bermanfaat bagi saya, bermanfaat bagi saudaraku sekalian. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Terlebih dan kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.